Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman. Alhamdulillah saya sudah siapkan materi untuk malam hari ini, yaitu tentang 8 tips bisnis berkah rezeki berlimpah. Wah, siapa sih yang gak pengen punya bisnis yang bukan hanya berkah, tapi juga rezekinya berlimpah? Karena banyak orang punya bisnis, kelihatannya kaya raya, kelihatannya banyak hartanya, tapi tidak ada keberkahannya. Punya banyak harta, tapi kok banyak musibah datang ke sana ya? Wah, itu banyak datang yang mengalami hal-hal tersebut. Dan malam hari ini saya akan bahas satu persatu dari 8 tips ini. Yang pertama adalah tentang luruskan niat. Tips pertama adalah luruskan niat. Jadi pengusaha mau apa? Cuma mau gaya-gayaan atau pamer saja? Atau punya niat lain yang insya Allah mendatangkan keberkahan Allah. Jadi begini teman-teman. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa 9 dari 10 pintu rizki itu dari dunia perniagaan. Artinya apa? Kalau kita menjadi seorang pegawai, kita menjadi seorang karyawan, jelas tuh tanggal 1 biasanya gajian. Wah ya toh, tanggal 1 gajian, tapi sudah tahu nilainya berapa. Kalaupun ada bonus ya sudah bisa ditebak. Tapi kalau kita masuk ke 9 pintu rizki seperti Nabi sebagai seorang pedagang, sebagai peniaga, jadi kita itu mencari rezeki dari banyak pintu. Orang berbisnis itu bisa untung 1 kali 1 sama dengan 1. Oh gitu. 1 kali 2 sama dengan 2. Tapi kadang-kala kalau soal rezeki itu bisa melompat-lompat unlimited. Tiba-tiba kok barang ini kita jual, tiba-tiba dapat pesanan banyak ya. Jualan ini tiba-tiba dapat pesanan banyak. Itulah uniknya dunia wirausaha. Walaupun namanya rugi itu pasti mengalami. Kalian boleh tanyalah, orang manapun yang berbisnis, yang punya usaha pasti mengalami pernah rasanya rugi, mungkin juga pernah jatuh, juga ketipu dan lain sebagainya. Supplier nggak bayar atau juga pelanggannya malah nipu dan lain sebagainya, pasti banyak ngalami. Tapi menariknya di sini adalah tentang bagaimana niat kita mau berbisnis tersebut. Apakah tujuannya hanya soal materi atau ada tujuan lain? Nah, saya menyarankan ketika kalian memilih menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha, niatnya adalah ya Allah, saya pengen mencari rezeki yang berkah lewat jalan bisnis ini, dan jadikan saya ya Allah dengan rezekimu yang nanti berkah dan berlimpah ini ya Allah, saya menjadi seorang ahli sedekah. Jadi levelnya sudah naik, levelnya sudah naik, bukan hanya tentang harta, tapi levelnya adalah ke atas. Punya impian-impian yang vertikal menuju kepada Allah. Saya pengen nih kalau nanti warung saya rame, saya pengen tiap bulan menafkahi 10 anak yatim. Wah keren kan? Saya pengen tiap bulan bisa ngasih beras kepada duafa di sekitar kampung saya. Saya pengen nih tiap bulan bisa memberikan karpet-karpet bagus buat masjid-masjid di sekitar kelurahan kecamatan saya. Saya pengen nih tiap bulan bisa menafkahi orang-orang sakit yang mereka butuh bantuan. Dan uangnya dari mana? Dari bisnis ini. Ketika kalian memulai hal tersebut, sampaikan kepada Tuhanmu, kepada Tuhan kita, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang dan Maha Kaya ini, ya Allah, niat saya berbisnis itu seperti ini ya Allah. Tunjukkan jalannya, bagaimana saya melakukannya, datangkan orang-orang amanah untuk bergabung dengan bisnis saya, datangkan orang-orang yang bisa menjadi mitra terbaik saya, dan tunjukkan ya Allah pintu-pintu rizki yang selama ini masih tertutup. Tunjukkan ya Allah pintu-pintu rizki yang selama ini masih jauh dari saya, hadirkan dan mampukan saya untuk meraihnya. Tuh, kalau niatnya sudah lurus, niatnya sudah level langit, maka insya Allah, Allah tuh akan ridho. Dan ketika Allah ridho, maka yang hadir adalah solusi. Gak punya modal, ada yang ada kasih modal. Ada yang nawarin kerjasama. Gak tahu mau jualan apa, tiba-tiba ada yang nawarin barang. Jualin dong. Gak tahu mau sewa tempat, gak ada, tiba-tiba ada yang nawarin untuk sewa tempat. Jadi banyak hal-hal lain yang kadang-kadang kita tidak terfikirkan. Tapi karena niatnya menjadi seorang pengusaha sudah lulus, sudah menjadi niat karena Allah, maka Allah berikan banyak kemudahan-kemudahan untuk kita menjalaninya. Dari nol, dari nggak punya apa-apa, sampai nanti ketemu jalan yang terbaik. Jadi, tips pertama, luruskan niatmu. Apa tujuanmu menjadi seorang pengusaha?